wabarakatuh. Coro. Hari ini spesial tamu untuk Laura Talk Show adalah seorang entrepreneur yang sudah selama berapa tahun, berarti 2014 berkecimpung di bidang batik. Nah, saya penasaran bagaimana seorang Ibu Hani, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah, cantik banget Ibu. Beliau tidak mau dipanggil Ibu Wali Kota dulu karena pelantikannya masih tanggal 29 Februari. Gue lupa ya. Setuju, insya Allah tidak ada halangan. Bapak nanti insya Allah dilantik bersama Ibu sebagai Wali Kota Cilegon 2021-2025. Nah, semoga dilancarkan. Dan hari ini spesial karena sebenarnya beliau ini adalah sahabat lama saya di bidang entrepreneur, gitu kan. Dan saya sangat melihat sekali bagaimana beliau fight sejak 2014 mengembangkan batik Krakatau. Ini sekarang saya putar-putar, gitu kan. Nah, ini saya keluar dari sanggar beliau, di mana sanggarnya juga langsung terintegrasi, tidak hanya showroomnya saja, tapi langsung tempat produksi, gitu loh. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Kalau Ibu Wali Kota harus halus, lembut, gitu. Oh, kayaknya mungkin ya. Maksudnya begini. Jadi beliau tuh emang dari awal memang orangnya kalem, tapi sangat fight untuk masalah usaha. Acungan jempol berapa ya? Terlalu berlebihan. Enggak, serius, karena memang kalau untuk menjadi seorang pengusaha sukses itu harus fight dan konsisten. Kadang-kadang kalau kita ibu-ibu ini nggak berhasil langsung jumping, kayak pindah Dan gitu. yang pasti kadang-kadang kurang tekun ya. Tekun ya. Nah, ini yang hari ini di Laura Talk Show tentang tips and trick berwirausaha, di mana Mbak Hani banyak sekali orang yang curhat gitu kan kepada saya, Ibu saya usahanya gini-gini. Nah, hari ini kita akan bicara dan akan kita kupas gitu kan bagaimana seorang Ibu Hani Salfitri Heldi Agustian, ya. Beliau lengkap harus lengkap dulu di awal gitu. Bagaimana beliau bisa survive sampai saat ini dalam mengembangkan bisnis batiknya. Nah, Mbak Hani, kenapa sih sebenarnya awal adanya usaha ini? Awal usaha ini tuh sebenarnya yang punya inisiatif Bapak. Kan dia suka pakai baju batik. Dan dia mikir dia pakai baju batiknya itu beli dulu tuh batik keris ya. Batik keris yang mahal gitu ya. Iya, enggak kan memang tetap ya. Tapi mahalnya bagus gitu ya. Iya, terus dia bilang gini kan, masa iya sih orang Banten nggak bisa bikin batik. Nah, kebetulan ada teman yang punya usaha batik Betawi. Dia nawarin, dia bilang gini, Pak Hildi mau nggak bikin batik? Tapi nanti motif-motifnya khas Banten, tapi yang produksi orang Banten. Terus kata Bapak, mana mungkin, kita kan nggak punya pengrajin, nanti kita ajarin. Bener, kita diajarin selama kurang lebih 1 bulan sama temen yang batik Betawi itu. Setelah 1 bulan itu kita ditinggal. Jadi lu bisa hidup atau nggak bisa hidup, yang penting udah dikasih ilmunya. Nah, itu jadi Dilepas untuk usaha gitu, Iya, tapi dia kasih dia dulu. Jadi ide mahal loh, Mbak. iya, benar. Lah kan waktu pertama tuh dia semua support semua. Mulai dari lilin, canting semua dia kasih ke kita. Kain semua dia kasih. Cuma itu setelah sebulan kita ditinggal. Benar-benar ditinggal. Kita mau minta boleh nggak sebulan lagi di sini dulunya? Kalau kamu mau belajar ke sana. Kan nggak mungkin kita bawa orang-orang ini, kita belajar sendiri. Jadi selama Itu 2014 tuh ya? 2014. Jadi kurang lebih 6 bulan tuh mereka pengrajin baru yang kita rekrut itu mereka belajar. Tapi alhamdulillah mereka semua ada orang-orang yang telaten. Betul. Karena untuk batik ini yang dibutuhkan sebenarnya adalah Ketekunan, apalagi Mbak? sampai Trik untuk di batik, yang pasti kalau ketekunan. batik itu ketekunan sama semangat. Ketekunan dan semangat itu yang pasti. harus ada ya. Dan yang lainnya bisa ditingkatkan sambil berkelanjutan ya. Karena kalau membuat batik itu kan lama. Betul. Belajarnya juga panas, netes, orang Nyanting gitu ya. Nanti di depan kita lihat ya, nanti ada tempat produksinya. Oh gitu ya. Jadi ketekunan dan semangat. Iya. Jadi sejak 2014 itu yang Mbak Hani pegang dalam selalu mengelola. saya ingatkan ke mereka. Oke. Kan sebenarnya waktu itu ada 30 orang yang Ininya pengrajinnya. Oke. Dan setelah berjalannya waktu sekarang 2021 tinggal 15 orang. Yang masih survive. Iya. Karena tadi itu udah kehilangan semangat dan ketekunan tadi ya. Bukan. Mereka ada juga yang menikah. Oh iya. Mereka punya anak sudah nggak lanjut lagi dan mereka mungkin udahlah bosen mau usahanya nih cepet mungkin. Oke.
Oke, sekarang kemudian tadi tentang usaha awalnya nih Mbak Hani. Nah sekarang pada saat sebelum pandemi kan tadi kita ngobrol sebelum kita merekord ini bahwa sebelum COVID itu sekian gitu kan, sekian ratus ya lumayan juta gitu, lumayan sekali sebelum COVID. Nah setelah COVID kemudian hampir 50%-nya turun ya. Nah Mbak Hani bagaimana melihat kondisi seperti ini dengan usaha batik yang garmen ya, terutama hanya batik, sebenarnya garmen secara umum juga mengalami terjun payung. Ya kalau saya sih cuma punya prinsip ini, insya Allah semua ini cepat berakhir, tapi kita harus tetap bertahan. Nah kalau tadi sebelumnya kan kita sistemnya sistem gajian ya, tapi karena pandemi ini pembeli juga berkurang, sedangkan kita harus terus bertahan. Akhirnya saya buat sistemnya sistem borongan. Oh borongan, artinya gimana tuh Mbak? Jadi kalau mereka tadinya, ini trik pertama ya, trik pertama dalam mengatasi pandemi ya. Untuk kita sendiri ya, tadinya kan kita tiap bulan kita kasih mereka gaji. Mau laku atau nggak laku ini batik, saya harus gajian ke mereka. Nah tapi kan sekarang pembelinya berkurang. Betul. Nah jadi terus akhirnya saya buat sistem borongan. Jadi mereka berapa kain yang mereka hasilkan itu yang kita beri upahnya. Nah, tapi saya berjanji sama mereka, kalau perekonomian sudah membaik dan kembali, saya akan kembali ke sistem gajian. Dan mereka semangat, mereka yakin insya Allah perekonomian cepat membaik. Tapi alhamdulillah sekarang tuh sudah mulai banyak pesanannya. Ada dari RJ, ratusan ini. Jadi alhamdulillah saya juga senang, mereka tuh semua semangat. Mereka kadang-kadang juga capek, mereka bilang gini, Bu kapan sih ini berakhirnya? Bilang yang penting kalian semangat. Walaupun sedikit kalian tetap ada yang dibawa pulang. Itu sebenarnya itulah doa semua pengusaha sedunia. COVID kapan berlalu tapi tetap harus fight. Jadi tadi yang dari Mbak Hani bilang bahwa yang pertama adalah untuk para pengusaha nih, untuk mengurangi biaya beban usaha ya. Beda-beda ya. Pertama mungkin adalah borongan, artinya untuk pekerja yang ada bersama apa yang kita. berat mereka hasilkan yang kita bayar gitu ya. Oke, pertama. Terus sekarang apa lagi nih Mbak? Trik selama COVID sehingga pengusaha atau seperti kita nih entrepreneur gini ya bisa tetap survive. Ya mungkin sekarang promosinya lewat media ya. Promosi, betul. Promosinya diubah ya, ditambah ya. Dan jangan bosan-bosan promosi. Terus aja, mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, promosi terus. Dan saya tetap dalam kondisi seperti ini tetap berusaha untuk membuat motif baru biar orang nggak bosan. Betul. Ide-ide baru untuk, karena gini kalau terkait bicara tadi promosi ya. Kemudian mungkin yang ketiga adalah keunikan produk berarti. Iya. Nah, berarti kita nggak keunikan produk dari Krakatau, batik Krakatau tadi apa nih Mbak? Jadi kalau batik kita ini motif-motifnya tuh khas Banten. Betul. Ya, misalnya kalau orang lihat gambar debus, orang udah tahu itu bahwa Cilegon kan terkenal dengan debusnya ya. Debus, betul. Terus tampak beduk juga tuh. Orang udah pasti tahu ini khas Banten. Karena orang-orang kadang-kadang kalau datang ke sini keluar dari Banten atau dari Cilegon pengen bawa souvenir apa ya? Mungkin kalau makanan ini habis ya, habis. Gak ada kenangannya. Nah, kalau ini baju, kain bisa ada kenangan ya. Orang kalau melihat motifnya apa itu? Motif Gunung Krakatau. Oh, ini dari Cilegon. Motif debus itu dari Banten. Jadi yang tadi yang ketiga adalah keunikan dari produk yang kita buat gitu ya, bahwa sehingga kita mempunyai beda dengan batik. Dan Mbak pun meskipun saat ini COVID sedang mewabah kemudian mengurangi jumlah omset, tetap membuat ide baru ya. Tetap membuat motif itu terus ya. Karena tadi yang keempat, tadi masuk yang keempat bahwa untuk membuat keunikan tadi butuh ada keluaran-keluaran baru dan produk yang sudah ada ya. Biar orang nggak bosan ya. Betul. Jadi kalau sahabat-sahabat belum tahu, kalau batik Krakatau ini semua batiknya punya filosofi gitu ya. Punya filosofi, misalnya apa ya? Aku ambil satu yang mungkin ya. Ini aja debus. Nah, jadi batik Krakatau ini punya motif-motif di mana kalau dibawa sebagai souvenir atau oleh-oleh, orang tahu gitu Mbak ya, dari Banten gitu. Nah, ini mungkin ini langsung bosnya yang gimana Mbak? Ini motif debus. Jadi menggambarkan debus itu kan ya. Ini apa sih namanya? Tarian. Seni ya. Betul. Ini ada yang pakai vokal ya, ini kemudian nyembur api ya.
Dan ini juga apa namanya tumpalnya khas Banten, Menara Banten. Menara Banten. Iya, iya betul. Di Banten lama itu ya. Iya. Oke. Jadi ini khas Cilegon Banten. Kalau dari jauh seperti motif biasa, tapi kalau dari dekat dia mengandung filosofi dan dia seni ya. Iya. Seni budaya Kearifan yang lokal ada budaya. kearifan lokal, betul. Kearifan lokal ada di Banten. Iya. Jadi apa? Ada kearifan lokal ini. Betul. Karena ini singkatnya Banten, berarti ada 8 kabupaten kota, kekhasan masing-masing ada gitu Mbak. Jadi ada beberapa daerah kira-kira. Saya belum semuanya Semuanya, tapi yang sudah pasti Cilegon ada, ya? Cilegon sudah ada. Sama mana ya? Banten ya. Iya. Baduy kan ya Banten. Saya itu ada motif Gunung Krakatau, Bedus, Rampak Beduk, Bandrong Mesum, Murang Kanekes, yang pas Tikas Banten. Khas Banten ya. Betul nih nanti Kapal yang Pelabuhan Merak ada juga ya. Oh gitu. Pabrik kimia ada juga. Pabrik kimia. Karena di Cilegon Banten ini banyak. Serius. Saya juga saat saya akan berikan kepada sahabat-sahabat Laura batik pabrik ya, Pabrik kimia. pabrik kimia ini keren banget loh. Artinya biasanya kan dari budaya, kemudian bangunan-bangunan ya, lokal. kuliner. Kalau kita ada kearifan industri juga ya. Iya. Ini keren banget, keren. Ini benar-benar sebuah. Memang kalau kita mau usaha itu harus kreatif ya. Iya. Kalau Sip. kamu terbebas. Bebas, betul. Jadi ini sahabat-sahabat trik dari seorang Ibu Hani gitu kan. Bagaimana beliau sejak 2014 bisa survive dan bahkan insya Allah nanti berkembang ya. Insya Allah. Setelah Kita harus punya semangat, harus lebih dari tadi itu. Jadi meskipun COVID ini saya dapat bocoran gitu kan ada berapa ratus itu pesan dari sebuah sekolah gitu ya, dan juga dari sebuah industri. Nah ini memang adalah menjadi bagian daripada bagaimana mempromosikan ya. Secara terus-menerus kita tidak bisa menyerah dengan kondisi yang ada, dengan mengeluh dan kemudian berhenti usaha. Karena apa? Ekonomi itu terus berjalan, kebutuhan rumah tangga juga terus berjalan, dan inilah salah satu kita bisa belajar dari Ibu Hani yang juga insya Allah tadi pada tanggal 27 Februari akan dilantik sebagai Ibu Wali Kota Cilegon, dan amin. Dan ada saran Mbak, ada pesan untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, karena kan UMKM itu memang 80% mayoritas ibu-ibu. Ada pesan untuk ibu-ibu yang ada di Banten terutama ya? Iya, saya jadi pengennya gini, kita ini sebagai perempuan jangan hanya mau diam saja. Kita perempuan itu sebenarnya punya potensi. Kembangkan itu. Potensi. Iya, kalaupun kita bisa, kalau kita sendiri nggak bisa, kita berkelompok. Betul, ada komunitas ya? Iya, jadi dengan kelompok orang akan percaya. Jadi pokoknya yang penting tuh harus semangat dan jangan gampang putus asa. Maksudnya coba sekali, ibaratnya kita jualan baru sekali udah ditolak orang, ya nggak apa-apa, usaha terus. Saya dulu juga. Nah itu tadi kalau sempat kita bahas. Jadi seorang Ibu Hani ini kan sebenarnya sudah kaya dari dulu ya, sejak lagi gitu ya. Tapi tadi kami ngobrol, ternyata 2014 itu dia juga naik turun. Kita dulu yang sedih-sedihnya dulu Mbak, karena orang kan katanya Bu Hani karena bapaknya support gitu kan, support semuanya full gitu. Bahkan saya sampai datang ke kantor loh. Dulu kalau ada orang mau beli batik, Bu, coba dong bawa contohnya, saya sendiri datang sana. Gitu kan, kalau nyuruh orang kan ya. Enggak, Do it by yourself gitu sebelum. saya nggak pernah mau. Sampai sekarang pun ini tadi saya datang ke rumah salah seorang direktur KS, saya nyerahin batik, beliau pesan, saya serahin. Surprise pasti ya beliaunya ya. Dia bilang, Mbak Hani kenapa kesini sih, kenapa nggak apa-apa, karena saya ingin menyerahkan langsung, takut ada komplain atau apa, biar disampaikan kepada saya nggak mau beliau ada komplain nanti terus ngomong di belakang ya. Jadi saya langsung bilang, Mbak, kalau ada yang kurang, kalaupun nggak cocok, monggo disampaikan, nanti saya ganti. Yes. Jadi emang Kembali lagi tips and tricks untuk menjaga kualitas, tidak boleh kita gengsi ya, atau kita tidak mau ikut capek dalam berusaha tadi, langsung mau sendiri ya. Ini aja Soal Ibu Wali Kota gitu loh. nggak dari dulu saya pun gitu. Iya, Ada iya, tamu iya. saya juga yang lain. Tadi dia ada Mbak Lora, jadi aku nggak. Iya. Jadi di sini tuh nggak ada yang nemenin, tuh cuma kakak sama saya. Jadi kalau pas lagi rame kok saya turun tangan membantu customer. Iya. Jadi kalau bedanya Jangan memang gengsi. jangan gengsi. Jadi bedanya pengusaha yang memang mulai dari nol dengan pengusaha yang baru biasanya tadi di gengsi ya. Kadang-kadang ini sedikit biasanya sudah nggak mau. padahal harusnya kalau kita mau tetap
tadi ya tetap bertahan kemudian naik adalah kita harus mau capek dan menahan gengsi. Iya, dan biasanya customer tuh seneng kalau kita langsung ketemu dengan pemiliknya. Itu kayak saya dari dia seneng banget ketemu dengan owner dari waktu Coca-Cola. Jangan lupa ya Mbak ya, karena beliau ini dengan saya juga di Ikatan Wanita Pengusaha ya, kita sama-sama berjuang dan Iya, kemudian sama-sama kita. memang tadi itu kalau kita dari bawah kita menghargai hasil. Jadi tips terakhir dari Ibu Wali Kota kita bahwa jangan pernah gengsi kita untuk mau usaha karena tadi ujungnya adalah keberhasilan. Oke, terima kasih banyak untuk diskusi kita santai hari ini. Sukses juga buat Mbak Laura. Amin. Sukses juga untuk Ibu Wali Kota kita yang saya berharap banyak dengan adanya Ibu Wali Kota yang baru yang dengan penuh semangat dan punya visi bagaimana mengembangkan entrepreneur Cilegon. Saya sangat berharap semoga Cilegon semakin maju ke depannya. Pokoknya kita harus bersama-sama. Kita Amin. perempuan Cilegon juga harus semangat. Sip. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.